Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Galwi Widanto dengan NIM J1A125-020 dari Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Pada video ini saya akan menjelaskan 3 topik penting dalam biokimia dasar, yaitu karbohidrat, protein, dan enzim. Ketiganya adalah molekul biologi sama struktur tubuh, metabolisme, hingga fungsi sel. Masuk pembahasan yang pertama, yaitu karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa polihidroksi aldehida atau polihidroksiketon, yaitu molekul yang secara kimia memiliki banyak gugus hidroksil dan satu gugus aldehida atau keton. Dalam biokimia, struktur karbohidrat sering digambarkan dengan reaksi Fischer dan Haber. Karbohidrat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu monosakarida atau unit karbohidrat paling sederhana yang tidak bisa diuraikan lagi. Contohnya triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Yang kedua, oligosakarida, terdiri dari beberapa monosakarida, misalnya disakarida seperti sukrosa, laktosa, dan maltosa. Monosakarida dalam oligosakarida dihubungkan oleh ikatan glikosida. Yang ketiga itu polisakarida, karbohidrat kompleks yang tersusun atas banyak monosakarida. Contohnya pati sebagai cadangan karbohidrat tumbuhan dan glikogen sebagai cadangan karbohidrat pada manusia dan hewan. Polisakarida dibagi menjadi homoglikan atau monomer sama dan heteroglikan atau monomer berbeda. Lalu ada pembentukan cadangan karbohidrat. Tubuh manusia menyimpan kelebihan glukosa dalam bentuk glikogen, terutama di hati dan otot. Proses ini penting untuk menjaga kadar glukosa darah agar tetap stabil. Berikut adalah fungsi karbohidrat. Yang pertama, sumber energi utama, yaitu 4 kalori per gram. Yang kedua, penting untuk pengenalan dan persinyalan antar sel melalui glikoprotein dan glikolipid. Yang ketiga, pelumasan dan perlindungan, contohnya mucin pada mucus. Yang keempat, terakhir ialah menjaga kesehatan usus melalui serat yang mendukung flora usus dan menurunkan kolesterol. Selanjutnya adalah kebutuhan harian. Umumnya 45-60% dari total energi harian dianjurkan berasal dari karbohidrat. Perhitungannya dapat dihitung dari total kebutuhan kalori individu lalu dikonversi menjadi gram karbohidrat. Kalau untuk saya pribadi, kebutuhan harian saya ini. Lalu selanjutnya, dampak kekurangan karbohidrat. Kekurangan karbohidrat menyebabkan kelelahan, brain fog, sakit kepala, hilangnya massa otot karena tubuh memakai protein sebagai energi, serta sembelit akibat kurangnya serat. Lalu ada pun dampak kelebihan karbohidrat. Kelebihan asupan karbohidrat dapat memicu obesitas, hiperglikemia, peningkatan trigliserida, resiko diabetes tipe 2, penyakit kardiovaskular, gangguan kulit, hingga gangguan kesehatan mental karena fluktuasi gula darah. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu protein. Protein adalah biomolekul besar yang tersusun dari asam amino. Ada 20 jenis asam amino membentuk protein. Sebagian dapat diproduksi oleh tubuh, yaitu non-esensial. Sebagian harus diperoleh dari makanan atau esensial. Dan ada juga asam amino esensial bersyarat yang hanya diperlukan dalam kondisi tertentu seperti stres, sakit, atau masa pertumbuhan. Struktur protein sendiri memiliki 4 tingkatan struktur. Yang pertama itu struktur premier, urutan linear asam amino. Yang kedua, struktur sekunder, lipatan seperti alpha helix dan beta sheet yang terbentuk melalui ikatan hidrogen. Yang ketiga, struktur tersier, lipatan 3 dimensi yang khas untuk fungsi protein tersebut. Yang keempat itu struktur kuartener, gabungan beberapa rantai polipeptida menjadi satu kompleks fungsional. Denaturasi dapat terjadi akibat suhu tinggi atau pH asam yang menyebabkan protein kehilangan bentuk aslinya. Jika kerusakan mencapai struktur primer, protein dianggap terdegradasi dan tidak dapat kembali ke bentuk awal. Protein juga memiliki fungsi yang sangat beragam. Yang pertama, enzimatis. Hampir semua enzim adalah protein. Yang kedua, struktural. Misalnya aktinin, kaderin, elastin, fibronektin, keratin, dan kolagen. Yang ketiga, yang penyimpanan. Ferritin menyimpan Fe di dalam sel. Yang keempat, pensinyalan seperti protein stat. Yang kelima, transportasi hemoglobin untuk oksigen, pompa natrium atau kalium plus
Yang keenam, kontrol siklus sel, misalnya cyclin A. Yang ketujuh, kontraktil, misalnya miosin. Yang kedelapan, pertahanan tubuh, antibodi atau imunoglobulin. Yang kesembilan, regulasi metabolisme melalui berbagai enzim kunci dalam jalur energi. Ada juga beberapa dampak kekurangan dari protein, seperti kekurangan protein dapat menyebabkan penurunan sintesis protein, albumin rendah, gangguan hormon, stres oksidatif, hambatan pertumbuhan, penurunan imunitas, anemia, kelelahan, kerontokan rambut, dan edema. Ada juga dampak kelebihan protein seperti memicunya hiperkalsiuria, pembentukan batu ginjal, peningkatan asam urat, serta risiko kanker kolateral akibat pembentukan senyawa amina berbahaya dari metabolisme protein hewani. Lalu untuk yang ketiga atau yang terakhir ialah enzim. Enzim adalah katalis biologis yang mempercepat reaksi biokimia. Enzim bekerja dengan cara berikatan dengan substrat pada active site sehingga membentuk kompleks enzim substrat. Adapun definisi dan komponen, enzim membutuhkan beberapa faktor untuk bekerja optimal. Faktor dapat berupa ion logam seperti Fe, magnesium, dan Zn, atau koenzim organik seperti vitamin. Enzim tanpa kofaktor disebut apoenzim, sementara yang sudah lengkap disebut holoenzim. Koenzim dapat membentuk ikatan kovalen, sementara dengan substrat untuk mengaktifkannya dalam reaksi transfer hidrolisis dan lainnya. Mekanisme kerja. Spesifitas enzim dijelaskan melalui dua konsep. Yang pertama itu Lock and Key, Fisher 1894. Substrat harus cocok dengan bentuk active site. Yang kedua, Induced Fit, Koslan 1958. Saat substrat mendekat, bentuk enzim menyesuaikan sehingga ikatan lebih optimal. Yang selanjutnya ialah faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Kerja enzim dipengaruhi oleh pH, suhu, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, dan keberadaan inhibitor atau aktivator. Lalu ada juga pengelompokan enzim. Enzim dikelompokkan berdasarkan reaksi yang dikatalisis, misalnya oksidoreduktase, transferase, hidrolase, liase, isomerase, dan ligase. Sekian dari enzim. Jadi, karbohidrat berperan sebagai sumber energi utama, protein menjadi komponen struktural serta fungsional tubuh, dan enzim memastikan reaksi biokimia berjalan cepat dan teratur. Ketiganya merupakan fondasi penting untuk memahami metabolisme kesehatan manusia yang nantinya sangat relevan dalam analisis masalah kesehatan masyarakat. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.